Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sejawat sekalian yang sedang berburu webinar. Video kali ini insya Allah akan menjawab pertanyaan kalian tentang kenapa ya sertifikat saya tidak keluar padahal saya sudah mengisi registrasi dan evaluasi. Dan di mana ya kira-kira letak kesalahan saya? Nah, di video ini insya Allah saya akan menjelaskan beberapa alasan di balik sertifikat yang tidak keluar tersebut. Dan beberapa alasan ini saya simpulkan dari pengalaman-pengalaman teman-teman sekalian dan juga dari penjelasan panitia. Oke, langsung saja kita menuju topik utama. Beberapa alasan tersebut adalah 1. Memilih pilihan link registrasi dan evaluasi yang berbeda. Seperti yang kita tahu bahwa link yang diberikan oleh Bapena PPNI untuk webinar tersebut ada 4, ada link 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita harus memilih salah satu dari link tersebut. Jika kita pada registrasi memilih link 3, maka pada evaluasi juga kita harus menggunakan link 3. Jika kita menggunakan link 1 pada registrasi, kemudian pada evaluasi kita menggunakan link 3, maka data kalian tidak akan masuk, tidak akan tercatat, dan tidak akan diberikan sertifikat oleh panitia. Nah, saran saya dulu pas awal-awal mengikuti webinar memilih link 1, dan pada saat evaluasi sering kali untuk gagal evaluasi karena error, karena tulisannya itu pokoknya error lah intinya. Jadi setelah itu saya menggunakan pilihan ketiga atau keempat, lebih sering pilihan ketiga karena menurut logika saya ya, kalau link 1 itu paling banyak dipakai orang karena orang pasti akan lebih memilih pilihan pertama untuk melakukan registrasi dan evaluasi, sehingga di link 1 itu keseringan full sehingga sering error pada saat kita evaluasi. Maka dari itu untuk selanjutnya webinar selanjutnya saya lebih memilih untuk menggunakan link 3 atau link 4 karena logikanya tidak terlalu banyak orang yang memakai link 3 dan link 4, orang akan lebih banyak memakai link 1. 2. Mengisi registrasi dan evaluasi lewat dari 1 jam sejak link dibuka. Jadi Bapena PPNI ini memberikan waktu 1 jam untuk mengisi form registrasi ataupun form evaluasi. Lewat dari 1 jam tersebut, data yang kalian isi itu tidak akan masuk ke panitia sehingga bisa mempengaruhi terhadap sertifikat. Kalian tidak akan mendapatkan sertifikat jika kalian mengisi form registrasi ataupun form evaluasi di luar dari 1 jam sejak link tersebut dibuka. 3. Mengetik nama lengkap yang tidak sama pada registrasi dan evaluasi. Jika pada saat kalian mengisi form registrasi, kalian menulis nama lengkap kalian disertai gelar, maka pada saat kalian mengisi form evaluasi, kalian juga harus menggunakan nama lengkap beserta gelar. Yang kalian perlu ingat adalah tanda bacanya harus sama, kemudian huruf kapital dan huruf kecilnya juga harus sama. Saya sudah pernah membuat video tentang cara mengisi registrasi dan evaluasi webinar Bapena PPNI. Kalian bisa klik videonya itu, linknya ada di deskripsi video ini, atau kalian bisa klik pada layar video ini, nanti saya akan mencantumkan rekomendasi video saya yang sebelumnya. 4. Mengisi data diri lainnya yang tidak sama pada registrasi dan evaluasi. Data-data lain yang saya maksud adalah selain nama lengkap seperti NIRA, email, asal DPD PPNI, institusi, nomor HP, dan seluruh data selain nama lengkap. Nah, data-data tersebut juga harus sama di registrasi dan juga di evaluasi. Jangan ada yang berbeda baik dari penulisan, tanda baca, atau huruf besar kecilnya. Mengetik hadir pada kolom live chat tidak ada gunanya sama sekali. Ya, banyak di antara teman sejawat kita yang mengetik hadir atau menyimak, dan mayoritas komentar itu adalah hadir atau menyimak. Sebenarnya
hal tersebut tidak ada gunanya sama sekali dan tidak memberikan dampak apapun terhadap pemberian sertifikat ataupun kehadiran kita. Malah hal yang kita lakukan tersebut bisa membuat informasi-informasi dari admin, dari panitia yang dikirimkan lewat live chat itu tertimbun dengan atau tenggelam dengan komentar hadir atau menyimak, dan komentar menyimak ataupun hadir tersebut kan cepat sekali ya berjalannya karena pesertanya juga ribuan. Nah, sehingga hal tersebut membuat informasi-informasi yang diberikan oleh admin, oleh panitia di kolom live chat itu bisa terbenam, tertimbun dengan komentar-komentar hadir ataupun menyimak. Sehingga banyak dari kita yang misalkan kita baru bergabung, kita sudah mengikuti webinarnya, tetapi kita baru melihat kolom live chat, sehingga kita tidak bisa membaca lagi apa sih informasi yang diberikan oleh panitia tadi, karena sudah tertimbun dengan kata hadir ataupun menyimak yang sebenarnya tidak ada gunanya untuk mengerti hal tersebut. Jika kalian mau panitia mencatat kehadiran kalian dalam webinar, cukup isi saja form registrasi dan secara otomatis nama kalian akan tercatat sebagai peserta webinar tersebut. Saya sendiri tidak pernah menulis hadir pada kolom live chat. Saya hanya mengisi registrasi dan evaluasi, dan alhamdulillahnya saya selalu mendapatkan sertifikat dari webinar yang saya ikuti. Karena memang penilaian kehadiran peserta seminar menurut saya hanya dinilai melalui form registrasi dan evaluasi yang kalian isi, bukan dari mengetik hadir pada kolom live chat. Nah, itulah beberapa hal yang bisa membuat kalian tidak mendapatkan sertifikat, walaupun kalian sudah mengisi form registrasi dan juga evaluasi. Dan seperti yang sudah saya beritahu di awal video, bahwa beberapa hal yang saya sampaikan tadi, saya simpulkan dari pengalaman-pengalaman teman-teman sekalian dan juga dari beberapa penjelasan panitia. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada rekan-rekan sejawatku sekalian. Jikalau ada kritik atau saran atau pertanyaan, kalian bisa berikan komentar di video ini atau bisa hubungi saya melalui direct message Instagram di Henny Agustina Anyadable. Insya Allah saya akan berusaha meresponnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian menyukai video ini, bisa tolong berikan like-nya dan juga tolong bantu channel kecil ini untuk lebih berkembang lagi dengan mensubscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.